Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nur Hasanah dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik, Surakarta, dengan NIM 2021010024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Eksploitasi Seksual Anak Melalui Aplikasi Micet. Analisis Yuridis Putusan Nomor 686 garing Pitsus garing 2024 garing PNBPP. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang telah memberikan saran, arahan, serta bimbingan hingga proposal skripsi saya dapat berjalan sebaik-baiknya, yaitu kepada Ibu Dr. Hanuring Ayu Ardani Putri SHMH selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hafidz Zakaria SHMH selaku dosen pembimbing 2. Dalam proposal skripsi ini saya akan memaparkan yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menjadikan manusia berada dalam perubahan besar, di mana teknologi mendominasi dan menjadi wadah untuk memfasilitasi interaksi, transaksi, dan informasi. Namun, keistimewaan sebuah aplikasi digital tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi tersebut menjadi ruang di mana predator seksual beroperasi. Salah satu kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital adalah eksploitasi seksual anak. Kenapa anak yang menjadi korban? Karena ketidakberdayaan seorang anak menjadikan modus bagi para predator seksual untuk melakukan kejahatan eksploitasi seksual. Ketidakberdayaan tersebut ada karena belum matangnya fisik dan mental seorang anak. Eksploitasi seksual anak melalui aplikasi digital yaitu tindakan pemanfaatan organ seksual dengan atau tanpa persetujuan korban. Anak akan diminta untuk memperagakan tindak-tindakan sebagai pelaku pemeran video porno yang kemudian diperjualbelikan melalui aplikasi digital. Salah satu aplikasi yang sering dikaitkan dengan tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah micet. Aplikasi perpasanan yang kerap disalahgunakan untuk praktik open BO atau booking out. Aplikasi micet ini membuka ruang private yang sulit diawasi dan fitur anonim dan lokasi sekitar memudahkan para predator beroperasi. Negara yang harusnya mampu melindungi, menindak, mencegah eksploitasi seksual anak melalui media digital adalah negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka, yaitu Merkstat. Salah satu kasus yang menunjukkan fenomena tersebut adalah putusan pengadilan nomor 686 garing Pitsus garing 2024 garing PN BBP. Fakta telah menunjukkan peranan aktif aplikasi digital sebagai sarana eksploitasi seksual anak. Tapi, secara eksplisit, peranan hukum dalam mengakomodasi peran teknologi belum diberlakukan dalam putusan tersebut. Dalam penelitian ini, saya merumuskan masalah yang ada dalam putusan tersebut yang perlu untuk kita analisis lebih dalam lagi, yaitu tentang bagaimana modus operandi eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui aplikasi micet. Dan yang kedua adalah bagaimana peranan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dalam kasus tersebut, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan aplikasi micet sebagai media eksploitasi seksual anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana modus yang dilakukan oleh predator seksual dalam tindakannya mengeksploitasi seksual anak melalui aplikasi micet. Yang kedua adalah untuk menganalisis tentang peranan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak. Bagaimana hukum pidana berperan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual anak. Dan yang ketiga adalah untuk mengevaluasi timbangan hakim
terhadap penggunaan aplikasi micet sebagai media kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Manfaat penelitian ini terbagi dalam manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perkembangan perlindungan anak di era digital. Dan yang kedua, penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi alat yang responsif dan adaptif bagi korban eksploitasi seksual. Dan yang ketiga adalah menjadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi responsif penegak hukum untuk memberikan nilai bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih terfokus untuk melindungi anak di era digital. Dan sebagai edukasi hukum masyarakat mengenai akibat eksploitasi seksual anak di aplikasi digital. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Twenty Puradi tahun 2019 yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Melalui Internet, dimediai oleh Media Luris Tas Erlangga. Dan yang kedua adalah penelitian dari Muktia Wulandari dan Sekar Ayumedia Kusnadi pada tahun 2025 yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Mucikari dalam Eksploitasi Seksual Anak Melalui Aplikasi Micet yang dimediai oleh Hukmi, Jurnal Hukum UWP Surabaya. Dan yang ketiga adalah penelitian dari Christine R. Menengan dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Eksploitasi Sosial di Ruang Cyber yang dimediai oleh Tax Previtum FH Unsra. Namun, kesenjangan dalam penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis pengadilan secara penuh dari dakwaan hingga pertimbangan hakim. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang dari Twenty Purnadi yaitu pertanggungjawaban hukum melalui eksploitasi seksual anak melalui internet. Ini tidak terfokus pada kasus yang berdasarkan putusan. Kesenjangan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menganalisis putusan pengadilan secara penuh dari dakwaan hingga pertimbangan hakim dan membahas secara fokus eksploitasi seksual melalui aplikasi micet dengan pendekatan yuridis aplikatif dan memastikan pembuktian unsur pidana dan penerapan pasal hukum secara konkret dalam persidangan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori pidana hukum, yaitu digunakan untuk menjelaskan unsur tindak pidana atau actus reus yang didasarkan pada perbuatan dan mens rea yang didasarkan pada niat jahat, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta tujuan pemidanaan dan asas legalitas. Yang kedua, menggunakan teori perlindungan anak. Ini digunakan karena anak sebagai korban eksploitasi seksual. Oleh karena itu, teori perlindungan anak penting untuk digunakan guna menjelaskan hak anak atas perlindungan hukum dari kekerasan dan eksploitasi dan menunjukkan peranan negara dalam melindungi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan mengedepankan prinsip best interest of the child. Dan yang ketiga adalah teori cybercrime dan hukum teknologi informasi. Ini penting digunakan karena aplikasi micet menjadi sarana tindak pidana eksploitasi seksual anak. Digunakan untuk menjelaskan kejahatan yang menggunakan sarana teknologi, karakteristik cybercrime karena aplikasi micet memiliki fitur anonim, sulit dilacak, dan lintas wilayah. Pada teori ini, pentingnya pendekatan digital dalam pembuktian dan penegakan hukum.
Dan yang terakhir adalah teori viktimologi, digunakan untuk menjelaskan hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Dampak jangka panjang pada korban kejahatan seksual dan kebutuhan restitusi dan rehabilitasi terhadap korban anak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah karena maraknya eksploitasi seksual anak melalui aplikasi mijat menunjukkan bentuk kejahatan baru berbasis digital. Dalam kasus putusan nomor 686 garing Pitsus garing 2024 garing PNBPP, terdakwa memanfaatkan fitur aplikasi untuk menawarkan korban anak kepada pengguna lain. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut menggunakan teori hukum pidana, perlindungan anak, cybercrime, dan viktimologi. Fokus analisis ini diarahkan pada pemenuhan unsur delik dan pertanggungjawaban pidana, penggunaan teknologi sebagai alat kejahatan, perlindungan dan pemulihan korban anak dalam amar putusan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam putusan telah efektif dalam menanggulangi kejahatan dan melindungi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deduktif normatif, yaitu penelitian yang di norma atau kaidah hukum sebagai dasar untuk menganalisis persoalan hukum dalam kasus yang konkret. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Sumber bahan hukum dalam penelitian didasarkan pada bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan nomor 686 garing Pitsus garing 2024 garing PNBPP yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan logika hukum untuk menjawab rumusan masalah. Pemaparan proposal skripsi saya, kritik dan saran mohon untuk ditanyakan dalam kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.